Apakah kalian tahu beberapa tahun yang lalu ada sebuah hal tak menyenangkan yang dialami oleh seorang The Breaker Timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdonk. Sebuah peristiwa menyedihkan yang disinyalir sebagai awal dari menjauhnya seorang Verdonk terhadap sosial media. 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018, seorang Verdonk dirujak habis oleh netizen Indonesia. Saat itu, Verdonk telah menyadari jika ia memiliki darah Indonesia di tubuhnya. Kemudian, ia dengan bangga mengupload sebuah foto dengan menggunakan jersey Timnas Indonesia. Tahukah kalian apa yang terjadi setelah itu? Verdonk bukannya mendapatkan kebanggaan dan apresiasi, melainkan hinaan juga cacian. Yang intinya saat itu, Verdonk dianggap hanyalah pansos dan hanya sekadar mencari follower semata. Mungkin saat itu ia merasa malu. Malu melihat negara yang ia banggakan atau bahkan ia ceritakan ke rekan-rekannya di Belanda sana, namun justru merujak habis-habisan seorang Verdonk dengan komentar yang sungguh menyakitkan untuk dibaca. Bayangkan saja, seorang pemain yang tak banyak ini itu, yang ia hanya fokus bermain bola, tanpa pernah melakukan hal-hal kontroversi, namun saat ia mengekspresikan rasa bangganya dengan menggunakan jersey Timnas Indonesia, justru kolom komentar yang awalnya sepi dan damai tiba-tiba berubah menjadi ramai dan begitu brutal. Entah ada kaitannya atau tidak, namun jika kita scrolling ke sosial media seorang Verdonk, tak ada lagi postingan setelah itu yang ia bagikan di sana. Seorang yang awalnya senang membagikan momen-momen pribadinya, seketika sudah tak lagi menyukai sosial media. Namun apa yang seorang pendiam ini lakukan setelahnya? 4 Juni 2024, sumpah itu pun diambil. Sebuah sumpah untuk setia kepada Indonesia. Sebuah negara yang sebagian netizennya dulu merujak habis dan begitu menganggap rendah atas kebanggaan yang Verdonk tunjukkan. Semua pemain jelas tak ada yang ingin timnya kalah. Namun adakah yang terlihat lebih hancur dari seorang Verdonk saat timnas menelan kekalahan? Coba kita perhatikan. Seorang yang tak banyak bicara namun tiba-tiba memukul tanah. Tatapannya kosong. Ia menunduk, merasakan penyesalan karena tak berhasil menyelamatkan timnasnya dari kekalahan. Saking terpukulnya Verdonk saat itu, ia bahkan tak memberikan senyuman sedikit pun untuk rekan setimnya di klubnya, yaitu Koki Ogawa. Seorang pemain asal Jepang yang menjadi teman akrab dari seorang Kelvin Verdonk di NEC Nijmegen. Mungkin ada yang menganggap jika Verdonk baperan dan terlalu terbawa oleh hasrat untuk menang. Namun melihat keretakan antara Sadio Mane dan Mohamed Salah usai Piala Afrika dan kualifikasi Piala Dunia, rasanya apa yang Verdonk tunjukkan tidak bisa kita salahkan. Sebuah reaksi dari seorang pekerja keras yang sungguh menginginkan timnasnya untuk menang. Dulu kita memang sering memiliki seorang fullback yang larinya kencang seperti Verdonk, bahkan mungkin lebih kencang lagi. Namun adakah di antara pemain itu yang bisa setangguh Verdonk dalam bertahan? Dan adakah di antara pemain-pemain yang dulu itu yang memiliki teknik sebaik Verdonk? Dan yang terpenting, adakah dari semua itu yang masih mampu berlari kencang, naik turun membantu pertahanan juga penyerangan,
bahkan mampu menciptakan assist yang seperti ini di saat pemain lain sudah sungguh lelah untuk berlari. Sungguh beruntung rasanya supporter timnas Indonesia memiliki seorang Kelvin Verdonk. Tak hanya kita yang memuji bagaimana kelasnya Verdonk di lapangan. Di Belanda sana, hanya orang-orang yang mengerti bola saja yang didengar suaranya. Entah itu mantan pemain profesional ataupun pelatih. Dalam sebuah acara yang salah satu bintang tamunya adalah seorang mantan pemain timnas Belanda, yaitu Rafael van der Vaart, ia pun memuji bagaimana kualitas seorang Verdonk bermain dalam lapangan. Bahkan ia menyarankan untuk tim raksasa Liga Belanda yaitu PSV agar segera merekrut seorang Kelvin Verdonk. Ja, Verdonk, ja. Ja, ik vind Verdonk echt best wel een complete linksback. Heb je mee gespeeld natuurlijk ook? Ja, ook nog mee gespeeld, ja. Toen was hij nog vrij jong hoor, maar gewoon aanvallend goed, goede passing, bijna niet te kloppen. Want volgens mij heb ik ook niet heel veel gezien deze wedstrijd, los van die goal dan. Hij is sterk, hij heeft een geweldige trap. Maka tak heran Verdonk terpilih menjadi best 11 di Eredivisie minggu kemarin. Bahkan dalam podcast The High Way, Verdonk disebutkan merupakan satu dari 3 defender terbaik Eredivisie dan lihatlah reaksinya. We were looking into the data van SciSport and you're one of the top 3 best backs in the Eredivisie. That's not surprising me. Jika pemain lain ada yang maju mundur atau ragu-ragu ketika dipinta untuk membela timnas, berbeda halnya dengan Verdonk. I can imagine like they asked you to play for Indonesia. And what was your first reaction when they called you if you wanted to play for Indonesia? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. I had the No same. thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Really? Saking seriusnya pemain ini untuk membela negeri kelahiran sang ayah, Verdonk jadi satu-satunya pemain diaspora yang menyempatkan diri untuk datang langsung ke sidang DPR. Hiduplah Indonesia Raya. Can you follow me? Okay. If you sing, I follow. But everybody have to sing. Kita tentu tak akan bisa melupakan bagaimana orang gila ini saat kakinya sakit, kram, dan kehabisan tenaga. Bukannya terbaring, jatuh dan meminta untuk diganti, Verdonk justru menggunakan tangannya untuk menguatkan kakinya agar terus berlari. Maka siapapun yang melihat hal itu pasti merasakan sungguh pemain ini ingin sekali bangsanya menang dan mengukir sejarah. Yang paling membuat supporter semakin mencintai pemain ini, tentu saja tak sedikit pun kita menemukan atau mencium bau-bau star syndrome dalam dirinya. Bahkan saking tak terbiasanya Verdonk dengan iklan atau hal-hal yang berbau komersial, coba perhatikan bagaimana kakunya Verdonk ketika membintangi iklan pertamanya. Bahkan saat sesi pemotretan jersey baru timnas pun, hanya Verdonk yang sering dikoreksi oleh fotografer saat itu. Yang hal itu tentunya membuat Ragnar sampai tertawa. Hey, Kelvin, don't look cold. Very good. Kita akui di era Verdonk lah harapan ke Piala Dunia semakin nyata. Bukan hanya sekadar harapan yang hanya menjadi angan hampa, melainkan harapan yang sungguh terlihat jelas di depan mata. Sebuah era yang untuk pertama kalinya dalam hidup kita memiliki impian untuk datang langsung ke Piala Dunia. Verdonk memang bukan tipikal pemain yang vokal seperti Jay Itzes, yang pidatonya bisa membakar semangat tim bahkan supporter. Verdonk hanyalah si pendiam yang bermain di sisi kiri, yang perannya benar-benar mendongkrak level timnas Indonesia. Tipikal Verdonk bukanlah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pejuang yang melakukan apa saja dengan daya juang yang membuat kita geleng-geleng kepala.
Dia juga bukan tipikal pemain yang terlalu berlebihan merayakan gol. Verdonk justru lebih mirip seorang prajurit yang ia lebih senang saat umpannya tepat sasaran dan menyelesaikan misinya dalam senyap. Dan sebagai penutup, Verdonk bukan hanya sekadar pemain timnas, tapi juga seorang pejuang yang ia tidak hanya berlari mengejar bola, tetapi juga mimpi, harapan, dan kebanggaan bangsanya. Ia jatuh tapi tidak menyerah. Ia lelah tapi tidak berhenti. Mampukah seorang Verdonk mengantarkan timnas Indonesia ke panggung Piala Dunianya? Biarkan waktu yang menjawabnya.